lagi kok insya Allah. Kalau ini apa? Untuk teori-teori pembelajarannya, yaitu ada teori behavioristik. Suaranya Bu Eni belum. Oh, Masya Allah, nggih. Suaranya. Astagfirullahaladzim. Mikrofon. Nggih, sekedap. Nggih, sampun. Untuk teori-teori pembelajaran, yaitu yang pertama teori behavioristik. Kamu kuasai apa di antara buku modul 1 yang paling kamu kuasai? Oh, yang paling dikuasai yaitu tentang akidah, akhlak Islam. Modul. Buku modul tentang teori-teori pembelajaran. Teori pembelajaran. Okay. Oke. Teori pembelajaran apa yang paling kamu sebutkan salah satu yang paling kamu kuasai? Teori pembelajaran yaitu tentang teori pembelajaran behavioristik. Oke, teori behavioristik ya. Yeah. Apa itu teori pembelajaran behavioristik? Teori pembelajaran behavioristik yaitu teori pembelajaran yang menekankan pada respon dan stimulus, yaitu pada anak-anak bagaimana pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan apa yang bisa diperoleh oleh siswa. Pada pembelajaran behavioristik ini sebenarnya kurang ada sebagian yang bisa untuk diterapkan dalam pembelajaran saat ini, tetapi ada sebagian juga yang mungkin perlu perbaikan lagi karena pada teori behavioristik ini di dalamnya anak-anak itu kurang diberikan kesempatan untuk berpikir atau melakukan sesuatu yang lebih kreatif karena di sini lebih menekankan kepada apa yang diajarkan oleh guru saja. Terus ini Mbak Yahya, dari apa yang paling kamu kuasai? Iya. Kalau saya dari teori itu, dari empat teori itu kalau saya lebih cocok dengan minum kopi dulu. Minum kopi dulu ya. Saya juga tak minum kopi. Ustaz, saya lebih tertarik ke teori konstruktivisme. Sebetulnya dari empat itu sebetulnya menurut saya Ustaz ya. Tapi apa itu konstruktivisme? Apa? Yaitu teori memang ini sempalan dari falsafah ilmu. Tidak usah melebar, teori itu aja tidak usah melebar. Pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia. Jadi berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Jadi memang Oke. Sekarang bagaimana menerapkan teori konstruktivistik dalam kegiatan mengajar di kelas? Nah, kalau yang saya lakukan untuk menerapkan teori konstruktivisme ini di kelas, yaitu saya lebih mengambil kegiatan berbasis aktivitas. Artinya anak-anak ini lebih kita beri peran lebih luas. Mungkin bisa kita presentasi antara 70%, 60%, 70%, 30% untuk peran guru, memberi materi, kemudian yang 70% lebih ke peran siswa untuk melakukan dan menggali pengetahuan secara mandiri. Sedangkan guru hanya sebagai moderator, kemudian tutor, fasilitator. Militan siswa, guru barulah turun tangan untuk membantu. Di mana letak konstruktivistiknya? Lebih menghargai perkembangan anak itu sendiri, Ustaz. Jadi kalau kita lihat, perhatikan di mana letak konstruktivistiknya? Kalau menurut saya anak yang kita beri peluang lebih luas untuk menggali pengetahuan itu, letak konstruktivismenya yaitu tingkat kemandirian itu.
belum. Yaitu Kode apa? pembelajarannya. Menghargai pengalaman mereka yang mereka lewati gitu. Dilewati hilang Mbak. Tanpa kita Oke. Laila sekarang, Laila. Oke. Iya, Yang ya. paling kamu kuasai apa? Mungkin di apa itu Ojo namanya mungkin, ya mungkin agak kuasai lah. di humanistik, Ustaz. Gimana? Humanistik tentang kepribadian sosial, apa bagaimana sih humanistik itu? teori tentang kepribadian. Masa sih? Memberikan motivasi kepribadian tentang sosial gitu. Tuh. Gimana cara menerapkannya? Peran seorang guru terhadap peserta didik, bagaimana caranya agar peserta didik tersebut bisa apa ya istilahnya gitu, seorang guru yang digugu dan ditiru gitu. Jadi bagaimana caranya agar guru ini bisa ditiru oleh peserta didiknya. Gimana cara menerapkannya di kelas? Kalau sampean ngajar dengan menggunakan teori belajar humanis, ya, humanistik, gimana cara menerapkannya? Tingkah laku kita yang pertama dilihat oleh anak-anak. Jadi tingkah laku kita itu bagaimana supaya tingkah laku kita ini juga ditiru sama anak-anak. Berarti anak suruh ngajar lah. Tidak, dalam hal maksudnya itu cara berbicara kita, cara perhatian kita terhadap yang lain seperti itu. Jadi ngajar gimana kalau pakai humanistik? Gini loh ya, contoh ya, tahu kerupuk tayamum? Kerupuk tayamum tahu? tahu Ustaz. Tahu. Kerupuk yang digoreng pakai pasir. Oh, iya kerupuk. Iya. Tamamu tayamum. Nah, Nggih semerap. kerupuk tayamum dengan kerupuk tayamum bukan kerupuk apa ini Minyak. dari udang, ya. Cara gorengnya kan berbeda, cara menerapkan berbeda. Sekarang bagaimana Ibu menerapkan teori humanis di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas? Ya kan lah. Sama dengan kalau kerupuk tayamum ya dikekno di atasnya apa itu? Pasir. Pasir panas gitu. Bukan pasir di latar gitu. Tapi kalau kerupuk udang kan beda kan, dia dimasukkan di minyak yang sudah mendidih. Nah, sekarang gimana cara menerapkan teori humanistik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ya? Saya memakai metode pembelajaran. Oke. Apa sih teori belajar humanis itu? teori belajar. Ayo Laila, teori belajar humanis apa sih teori belajar humanis ya? Teori pembelajaran yang Melihat Yang lain perkembangan pengetahuan dari Ya udah. kepribadian. Laila dulu ya, silakan. teori pembelajaran yang melihat dari kepribadian. Baca lagi bukunya ya. Teori belajar humanis ini teori belajar yang mengaitkan apa yang terjadi di masyarakat, dibawa dalam kehidupan di kelas. Demikian pula kegiatan belajar mengajar di kelas dipakai untuk melihat peristiwa di luar kelas. Humanis itu gak asing gitu loh. Terus sampai ngajar di kelas, kali di luar gak ada gunanya, namanya gak humanis. Namanya habis gelap terbitlah kegelapan. Diajar di kelas, keluar kelas gak ada gunanya, namanya tidak humanis. Selanjutnya, ketiga-tiganya cepet-cepetan jawab ya. Seseorang disebut profesional, ya. Ini Pak Yahya guru profesional, Bu Hani guru profesional, Bu Laila guru profesional lah. Apa sih ciri-cirinya bahwa Mempunyai guru 4 profesional? kompetensi. Apa? Seorang guru yang punya 4 kompetensi. Apa itu? Kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Gimana Sato kalau Bu Laila itu punya kompetensi keempat itu? Apa dibuka dompetnya? Apa dibuka tasnya? Kita memiliki komponen Ustadz. Ya, gimana? Yo. Apa sekarang? Supaya orang tahu bahwa Pak Yahya ini guru profesional. Apa sih ciri-cirinya? Kan jelasnya guru muslimah dengan non muslim kan jelas pakai jilbab, jelas itu. Non muslim kan pakai kayak kopiah itu kan ciri-cirinya. Guru pastur dengan guru non pastur. Sekarang Pak Yahya guru profesional, apa sih ciri-cirinya? Ini guru profesional, apa sih ciri-cirinya? Apakah pakai kacamata? Memiliki kompetensi yang sesuai untuk mendidik. Gimana tahunya kalau kompetensi tadi? Mungkin punya pendidikan yang sesuai. Ciri yang paling menonjol pertama Ustaz. Ciri-ciri yang menonjol yang saya ketahui dan saya lihat ya, pertama ya memiliki akhlak dan budi pekerti. Dari ciri aspek-aspek personnya, kemudian memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengajar. Kemudian menguasai ciri-ciri profesional apa ciri-ciri personal? Personal. Profesional saat itu kan dari performnya juga kita lihat dulu. Kemudian dari ciri-ciri profesional ya berarti memiliki kualifikasi akademik yang memadai, menguasai berbagai administrasi kependidikan. Kemudian itu profesional apa pedagogik? Salah satu guru yang menguasai pedagogik, Ustaz. Cakupan dari profesional. Data profesional pedagogik berarti 3 lah, bukan 4. Jadi kan 4 kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Lah kalau pedagogi bagian dari profesional berarti kan bukan 4, lah 3 lah. Oke, yang lain ngopi dulu. Yang mampu mengelola kelas dengan baik. Terus mempunyai karakter yang baik, dapat berinteraksi antara peserta didik dengan yang lain ya dengan baik. Sosial apa profesional? Profesional, Ustaz. mampu mengajar dengan baik, ketika di kelas mempunyai metode-metode yang baik yang digunakan kepada peserta didik, terus mempunyai karakter yang baik, bisa menjiwai, bisa Sama tak tanya bedanya cewek ganteng dengan cewek tidak cowok ganteng dengan cowok tidak ganteng dipadak nilan. Tergantung kacamatanya lah. Kacamata hitam jadi jelek, kacamata putih jadi ganteng lah, ngono lah. Oke, pertanyaan terakhir nanti teruskan Bu Dharma. Oke, RPP, oke enggak ini. Gimana kaitan antara tujuan pembelajaran LKPD, ya, tujuan pembelajaran LKPD dan video yang Bapak Ibu buat kemarin itu? Ya, siapa yang jawab dulu silakan. Tujuan keterkaitan relevansi antara tujuan pembelajaran LKPD, tahu LKPD? Iya. Apa LKPD? Penugasan yang dilakukan pada saat pembelajaran. Apa LKPD? Penugasan yang dilakukan pada saat pembelajaran. Itu LKPD ya. Okay. Kalau Laila apa? LKPD itu. Lembar kerja peserta didik. Iya, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Ya, apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Itu singkatan dari PD. Lembar kerja peserta didik. Sekarang keterkaitan antara lembar kerja, video, dan tujuan apa?
harus sama antara tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajarannya siswa ini mampu menguasai siswa ini nanti bisa itu namanya mengkomunikasikan sifat-sifat wajib Allah. Misalkan itu tujuan pembelajarannya. Terus di video pembelajaran juga diberikan apa itu namanya bahan ya yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Terus di LKPD-nya juga, pertanyaannya juga harus nyambung dengan video yang ditayangkan tadi, seperti itu. Katanya LKPD Lebaran kok jawab pertanyaan. Kan lembar kerja siswa itu bukan hanya pertanyaan, Katanya lebar kerja. Berarti kan ada lebarannya, bukan pernyataan ya. Saling ada koneksivitas, Ustaz. Jadi terkonek antara LKPD dengan video pembelajaran. Artinya video pembelajaran itu juga diambil dari materi LKPD. Kalau menurut saya, kontennya tidak jauh dari LKPD. Kasih abstrak jawabannya. kalau menurut saya antara tujuan pembelajaran, LKPD dan video pembelajaran itu harus tertuang ketika kita menuliskan tujuan pembelajaran. Misalnya pada tujuan pembelajaran itu kan harus ada ABCD itu, yaitu audiens, B tentang apa? Ini bakso, ya. Behavior, Bukan. Ya. Bukan bakso ya. behavior, condition, dan degree. Oke. Sekarang LKPD itu di apa di antara ABCD itu? Di mana? Letak LKPD? Letaknya Iya. di degree. Bukan. Yang lain? Di Sama, Ustaz. Di degree. Jadi LKPD di degree ya? bukan di degree. kalau saya kayaknya di behaviorisnya, tingkah laku belajarnya. Kalau LKPD itu di degree, apa bedanya LKPD dengan soal pertanyaan? Di sebelah itu ada. Kan di RPP ada instrumen pertanyaan. Lalu apa bedanya LKPD dengan itu? Oke, wis. Pada ngopi. Kau serius banget ini. Oke, jadi LKPD itu posisinya sebagai tindak lanjut manifestasi dari GMP. Yes, your condition. Ya, kalau I itu posisinya manifestasi dari instrumen pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman atau keberhasilan dari suatu pembelajaran. Oke. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Laila, Pak Yayat, sama Bu Eni ya. Nggih. Baik-baik, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tugasnya terakhir adalah baca tulis Al-Quran. Ya, untuk Nggih. Bu Laila dulu ya. Silakan membacakan surat An-Nazi'at ayat 10. An-Nazi'at Ayat 10. ayat 10. Ya. Sebentar, saya kalau langsung ke ayat 10-nya kurang hafal. Ya tinggal dihafalkan, jadi bacakan. Ya ini saya cari nggih. Oh, ge. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazi'at nggih. Ustazah. Ge, An-Nazi'at, ge. Sebentar. Mana An-Nazi'at? Kita tulis, Ustaz. Ibu, kita tulis bareng-bareng. Oh bukan, sendiri-sendiri beda nanti tugasnya Pak.
Suratnya beda, Pak. Oh, iya. Wanazi'at. Oh, sambil menunggu Bu Laila ya, Pak Yayat dulu nggih, Pak Yayat. Surat An-Naba. Surat An-Naba ayat 23. Ayat 23. Nggih, Dibaca, Bu. nggih dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Ayat 23. Mohon maaf Pak Yayat. Pak Yahya. Hanya ayat 23 saja. 23 saja. Dua tiga bukan tiga kurangi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Labithina fiha ahqaba. La Terima kasih. yadkhuluna fiha ala syarab. Ya, terima kasih Pak Yayat. Pak Yahya sampun. Ampun. Ya, terima kasih Pak Yayat. Sekarang mencari satu surah di juz 30 dibacakan sampai habis. Oke. Ya, yang penting jangan trikul, ya. Dan coba cari surah yang dikuasai. Cari surah di juz 30 yang dikuasai dibacakan sampai habis. Selain trikul, ya. Apa trikul? Sekarang yang Bu Laila sudah Sudah, ketemu? ini sudah ketemu. Silakan. Sudah, At-Tariq Ustazah. Kita baca At-Tariq. Ya, monggo. Oh, kita lanjutkan dulu ke Pak Yayat ya. Sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Gerakan bibirnya kayaknya kok beda. Nah, suara kaset kok beda dengan bibir suara gerakan bibirnya. Lalu enak ya Ustaz. Asli. Ayo langsung. Sudah Ustaz ya? Sudah selesai? Sudah habis? Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'i والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Terima kasih Pak ya. Ya, sekarang dituliskan satu ayat pada surah yang terakhir dibaca. Ya, tulis. Ya, sambil menulis, sekarang Bu Laila silakan diteruskan. Tadi surat An-Nazi'at ayat 10. Oke. Surat An-Nazi'at ayat 10 ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirat. Ya, terima kasih. Sekarang cari surah di juz 30 dibaca sampai habis. Oke. Yang sedikit aja. Ya, monggo silakan, yang penting jangan alilas lepas dan nas. Al-Buru juga apa-apa. Ya. Al-Insirah saja.
Ojo ngatur uang laku. Kita dah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, ya, makasih Pak Yaya. Ya. Ya, monggo. Saya Ustazah. Nggih. Abah saya Ustazah. Ya, monggo. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سقينا الأرض شقا حدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إذا جاءت الصاخة يوم يقول المرء لأمه وأبيه وصاحبته وبنيه هم يومئذ شأن هم يومئذ مبصرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم كفرة الفجرة صدق الله العظيم. Terima kasih. Silakan Bu Laila menuliskan satu ayat pada surah yang barusan dibacakan. Sekarang Bu Heni. Nggih. Bu Heni sekarang membacakan surat At-Takwir. 468. At-Takwir ayat 8. Nggih, tasik. Ayat pinten Ustazah? 8. Ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, terima kasih. Lanjut sekarang mencari surah di juz 30 yang dibacakan sampai habis. Iya. Membaca surat Al-Balad. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Sampun? Oke, terima kasih. Bu Heni, silakan menuliskan satu ayat pada surah yang barusan dibaca. Sampun? Ketinggal Ustazah. Ayat terakhir yaitu ayat ke Agak ke atas sedikit. oh, Nggak pas kameranya, nggak pas ke kamera. tasik sekedap. Nggak kelihatan. Ayat ke-20 dari surat Al-Balad. Kurang dekat sepertinya. Oh, kurang dekat. Tambah silau. Sampun? Oh, ini. Aduh, agak buram-buram dikit ya, nggak apa-apa ya. Alaihim narum muqsadah. Ya, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni.
Ya, terima kasih Bu Laila, Bu Heni, Pak Yahya. Terima kasih Prof. Sudah Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan tugasnya terakhir. Profesor, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dharma dan Bapak sekalian. Ya. Soal terakhir ya, ini nih yang lisan. Setelah ini nanti di grup saya kasih soal, silakan dijawab dan di hasil jawabannya dikirimkan. Ya, dikirimkan ke WA saya. Nggih. Saya kirimkan WA saya dan juga ke Bu Saya Dharma ya. Oke. Ya, ini kayak habis ini saya kabarkan pertanyaan saya share di grup ya. Nggih. Jawabannya nggak usah banyak-banyak. Nggih. Yang penting benar. Jangan banyak kemudian halamannya banyak salah. Nggih, Ustaz. Ke di Jepri supaya kalau di grup nanti satu sama lain kan contoh-contohan lah. Namanya kolaborasi ujian ya. Nggih. Kan tadi kamu boleh kolaborasi ujian. Nggih, Ustaz. Kolaborasi itu pembelajaran bukan ujian ya. Ini dikirim ke WA saya sama ke Jepri, ke saya sama ke Bu Dharma ya. Nggih. Siap. Tunggu 5 menit, lihat di grup. Ya. Ya, grup ya. Makasih, mohon maaf. Makasih juga Bu Dharma. Siap. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit dari sekarang bisa dilihat soalnya di grup. Siap, Ustaz. Nggih. Izin Ya. lab ya. Ya, izin lab ya, Bapak Ibu Guru dan Nggih. Prof. Terima kasih banyak Prof. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.